Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu taqarruban ilallahi azza wa jalla bih sahli umurona bidu'a Allahumma sahil umurona wa umur walidaina wa umur jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Malam hari ini malam yang sepi. Dalam kesunyian, kesepian itu banyak orang yang sedang bersedih. Karena bagaimanapun manusia itu dikasih hawa nafsu. Sehingga karena nafsunya inilah menganggap beberapa kejadian ini menjadi masalah. Yang paling banyak masalah pada hari ini tanggal 24 April. Sebetulnya kalau kalender Islam itu sudah masuk tanggal 25 April, malam Sabtu. Kebetulan malam libur, kita ngalap berkah untuk tadabbur di malam hari, merenungi nasib kita masing-masing, supaya timbul kesadaran dengan membuka yang kita tahu ayat-ayat Allah, mungkin juga hadis Rasulullah, atau mungkin perkataan para alim, para ulama, supaya kesedihan kita tidak berlarut-larut, sehingga kita harus kembali kepada Allah memohon dengan doa yang sering kita panjatkan. Allahumma sahil umurona. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Wa umur walidaina, dan urusan kedua orang tua kami. Wa umur jamil muslimin wal muslimat, dan urusan orang-orang yang iman, laki-laki, muslim laki-laki, orang Islam laki-laki, muslim laki-laki. Bahkan ada tambahan al-akhya minhum wal amwat. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan orang-orang yang sedang berada di alam barzah. Karena doa itu adalah ruhul ibadah. Dan itu menunjukkan bahwa kita itu butuh pertolongan Allah. Karena tiada daya dan kekuatan kecuali atas izin dan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Secara umum, yang membuat hati kita itu lagi pada susah, sedih, itu kesulitan
tentang ekonomi. Dengan kondisi yang sekarang ini, banyaknya PHK, banyaknya pengangguran, sulitnya mencari lapangan kerja, itu menjadi masalah yang cukup serius. Bahkan orang yang sudah kerja saja merasa bahwa apa yang dia hasilkan belum mencukupi. Ditambah masalah orang yang bermasalah secara hukum tidak segera ditangani, diadili. Dalam pikiran kita, kayaknya kejahatan semakin merajalela. Korupsi di mana-mana. Ini menghantui pikiran-pikiran kita. Belum orang yang mengalami mutasi dari satu tempat yang dulu basah, sekarang dipindah, dan seterusnya. Jadi malam hari ini, mari kita sama-sama mengintrospeksi diri dengan membuka lembaran-lembaran kitab suci ya. Dalam Al-Quran itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik wa ma asobaka min hasanatin faminallah. Saya lupa itu ayat itu di surat apa ya. Ma asobaka, apa-apa yang sekarang menimpa dirimu, keadaan yang menimpa dirimu, min sayyi'atin, dari keburukan, keadaan yang tidak menyenangkan, famin nafsik, asal mulanya dari diri kita. Jadi kita mengunduh, memetik mungkin perilaku kita, sikap kita yang telah lama, berupa mungkin pelanggaran-pelanggaran kita, sehingga saat sekarang ini kita baru mendapatkan akibatnya. Itu berupa kesalahan. Jadi apa yang kita rasakan sekarang ini sesuatu yang tidak menyenangkan, kata Allah, itu awal mula penyebabnya adalah dari kita, dari diri kita. Yang kebanyakan kita nggak menyadari itu. Hal itu dari perilaku, sikap, perbuatan kita di masa sebelum ini. Contoh, pada saat orang itu punya uang, hidupnya royal, beli ini, beli itu, suka ke shopping, lupa dia, suatu ketika uang itu akan habis. Pada saat habis, dia bingung dan baru menyesal. Kenapa saya dulu punya rezeki uang cukup, saya nggak gunakan sebagaimana mestinya. Nah itu keburukan yang sekarang ini kita menjadi orang yang sulit, nggak memiliki uang untuk membayar kebutuhan-kebutuhan kita, disebabkan kita gagal dalam memanage, mengatur keuangan kita. Apalagi yang jelas-jelas
ketika sekarang ini kita sedang, mungkin ada orang yang sedang dalam kasus karena dulu berbuat kejahatan, mungkin korupsi, menyalahgunakan wewenang atau jabatan, lalu ketahuan, akibatnya bisa dimutasi, dikasuskan hukum. Sekarang ini orang itu baru sadar, aduh, kenapa ya saya dulu melakukan hal itu. Itu kesalahan diri sendiri. Ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Nasibmu sekarang ini sedang dalam keadaan terpuruk. Sadarilah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibat dari perilaku kamu sebelum ini. Ada kata-kata mutiara yang bagus tuh. May yasroh yahsud. Apa yang dia tanam, apa yang akan dia petik. May yasroh yahsud. Dia menanam apa dulu? Maka dia akan panen sekarang ini tanaman dulu. Nah, dalam hal ini kalau dulu tanamannya buruk, nah sekarang maksudnya panen keburukan itu. Itu fakta itu. Dan harus kita renungkan sebagai satu kesalahan. Sehingga nanti kita bisa tahu setelah menganalisa perjalanan hidup kita itu yang beberapa kesalahan itu, kita mengislah diri kita sendiri. Sehingga tidak mudah menyalahkan orang, menyalahkan istri, anak, atau menyalahkan tempat. Apalagi naudzubillah sampai menyalahkan Allah. Ya, kita menyalahkan diri kita sendiri, menyesali. Nah, disitulah ada pintu untuk menuju ampunan Allah berupa taubat. Karena unsurnya taubat itu ada 3. Satu, nadamah. Nadamah itu nyesel. Dan jangan punya prinsip sesal kemudian tiada guna, jangan. Nyesel itu penting. Tapi jangan berhenti di menyesal. Ya. Orang yang sudah kadung salah, setelah dia menyadari, dievaluasi perjalanan hidupnya, dia tahu dan dia sadar kalau dirinya salah, lalu nyesel. Contoh nih, hari Sabtu malam Minggu, orang bekerja, buruh mingguan, dibayar mingguan. Nah, karena dia merantau, dia punya hobi judi itu. Habis bayaran dia main judi. Pulang dari judi uangnya habis, kerja seminggu, istrinya nilpun. Pak, anak butuh bayar sekolah, belum bayar listrik, kok belum dikirim? Di situ nyesel. Kenapa saya nggak ngirim istri saya dulu buat keperluan anak saya, istri saya? Itu menyesal.
Apa yang menimpa nasibmu buruk itu ya karena perilakumu sebelumnya. Apa yang kamu tanam, apa yang kamu kerjakan akan dipanen saat yang akan datang. Nah, karena tanaman kita yang salah lalu ya kita panen hari ini. Orang taubat itu adalah pintu untuk memperbaiki diri. Pertama kita renungkan, ya malam-malam kayak gini gitu. Salah satu bentuk merenungkan nasib. Nah, setelah kita sadar bahwa kita telah berbuat kesalahan, melenceng jauh dari yang diatur oleh aturan pada umumnya, sehingga kita sadar. Setelah sadar karena sudah terlanjur ya menyesal. Masuklah kepada pintu taubat. Syarat pertama nadama, menyesal. Kemudian kedua tarokah. Setelah nyesal tuh naik ke proses berikutnya. Harus punya iktikad, keinginan untuk tidak mengulang hal yang buruk itu. Dia merubah untuk menanam yang baik. Jadi kalau keburukan, kesulitan ekonomi karena dia perilaku korup, setelah sadar dia berhenti. Karena dia nggak punya duit dulu karena boros, ya banyak hal yang tidak sesuai dengan pengeluaran yang bagus, ya. Berhenti, tidak boros. Itu. Jadi tarokah itu meninggalkan. Itu. Tarokah itu meninggalkan. Jadi pertama menyesal, nadamah. Kedua tarokah. Ketiga badalah. Badalah itu mengganti. Mengganti itu. Tentunya mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang tidak mengakibatkan penyesalan. Tiga hal itu orang proses bertaubat. Maksudnya mengganti bagaimana? Mengganti dulunya itu berbuat maksiat, kemudian diganti dengan amal soleh. Gitu. Dulu hobi mancing, yang nongkrong berjam-jam ngabisin uang, nggak dapat hasil, sehingga dia kehabisan uang, berjudi. Diganti kegiatannya. Senang bergaul sama orang-orang yang benar. Pergi ke masjid, menghibur diri dengan mendengarkan tausiah, nasihat, baca Quran, itu. Kemudian ya mungkin nongkrong bareng orang-orang yang sederhana, orang yang soleh, tukar pikiran. Itu kayak malam inilah kita ngopi, kita ngerokok, merenungi nasib. Itu bentuk-bentuk badalah. Karena ketika kita sedang melakukan hal yang mubah, berarti kita sedang meninggalkan hal yang haram. Nah, kalau mubah, ya, kita juga nggak bisa ya tidur daripada kita mancing, judi, meluyur, kan butuh uang itu. Kalau tidur kan enggak. Nah, niatnya tidur itu mencegah untuk berbuat tidak baik. Orang tidur itu kan
Memang satu menyehatkan setelah kita memang capek. Yang kedua nggak perlu biaya. Tapi kalau ngeluyur nonton dangdut, terus karaokean, naudzubillah sampai mungkin bergaul sama orang-orang yang suka minum. Udah badan capek, duitnya habis. Nah itu harus diganti. Kegiatan-kegiatan itu dari kegiatan yang buruk, yang mengakibatkan penyesalan, menjadi kegiatan yang positif, amal soleh, yang akan menuai kebahagiaan. Itu namanya kita taubat. Nah, kemudian diiringi setelah itu sholat. Namanya sholat taubat. Ini mau malam hari, mau siang hari, mau pagi hari. Saat kita menyadari tadi, menyadari bahwa itu salah, terus kita beriktikad, bersumpah, mau meninggalkan, mau berhenti, kemudian kita bismillah, memulai kegiatan yang baik, yang disebut dalam istilah amal yang soleh. Soleh itu kata-kata soleh kan solihun, selaras, serasi. Serasi selaras dengan apa? Dengan ketentuan Allah. Yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Al-Islamu solihun likuli makanin waz zaman. Islam itu aturan-aturannya itu selaras dengan zaman apapun. Supaya orang bahagia itu ya beramal soleh. Supaya orang tidak menyesal, beramal soleh. Supaya amal soleh itu semua amalnya menyenangkan. Senang yang melakukan kalau sudah biasa. Senang bagi orang-orang yang merasakan. Amal soleh contohnya Pak Sodakoh. Dulu pelit, kemudian mencoba untuk tidak pelit dengan cara bersedekah, berinfak. Meskipun kecil, tapi dibiasakan. Nah, kita sendiri setelah infak, sodakoh, hati merasa senang. Alhamdulillah bisa sedekah. Punya kopi 1 saset ya, sedekah kopi. Punya roti, sedekah roti. Punya tenaga, sedekah tenaga. Nah itu harus dilatih, merubah dan menghilangkan sifat bakhil. Kembali lagi ke tadi ayatnya, ma asobaka min sayyiatin faminafsik. Keadaan musibah ya, nasib yang sekarang sedang menimpa diri kita berupa keburukan, itu aslinya itu karena ulah tingkah pola kita sendiri. Maka kita harus berhenti, nyesel, berhenti, ganti acara. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kan wa ila rabbika. Berhenti. Nah. Sholat 2 rakaat namanya sholat taubat. Mohon pada Allah diberi kekuatan istiqomah dengan itikat baik mulai detik itu, waktu itu. Berjalan lagi. Ayat itu dilanjutkan, wa ma asobaka min hasanatin. Sedangkan apa yang menimpa dirimu saat ini berupa kebaikan-kebaikan, hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan. Semua itu berasal dari
rahmatnya Allah. Gimana orang senang kalau nggak senang? Karena ada perbandingan tuh. Misalnya saat ini kita lagi bisa ngobrol, bisa bernapas, itu dari Allah. Bahkan kita nggak minta. Coba bayangin tuh, kalau kita ngeliat ke rumah sakit, orang yang sedang dirawat di ICU gara-gara susah napas. Alhamdulillah, kita masih bisa bernapas, kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan. Dan kesempatan yang baik itu, keadaan yang baik itu, dari Allah. Dan tujuannya Allah memberi itu waktu, tenggang waktu, kesempatan, cuma dua. Satu, waktu yang kita masih punya untuk mengurangi, menghabiskan, menghapus dosa. Yang kedua, mudah-mudahan setelah dosa-dosa kesalahan kita dihapus, kita bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita. Nah, kalau yang kita tanam kebaikan, pasti entah kapan ke depannya kita akan memetik kebaikan. Mayyasrah yahsud. Dalam surat lain disebutkan, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dalam bahasa Jawa itu, sing sopo nandur bakal ngunduh. Sama, perbuatanmu sekarang apa? Itu adalah tanaman kamu. Ingat, suatu saat kamu akan memetiknya. Menanam kebaikan aja belum tentu kita dapat kebaikan, apalagi yang kita tanam keburukan. Tuh. Orang nanam padi itu tumbuh rumput, namanya suketeki itu. Jadi nanam kebaikan itu juga ada ganjalan-ganjalannya. Apalagi yang ditanam keburukan, pasti panennya keburukan. Nah, tapi insya Allah kalau kita yang tanam baik, perbuatan kita hari ini baik, maka berikutnya akan kita petik kebaikan. Dan itu murni dari rahmatnya Allah, pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari karena kepintaran kita, bukan. Itu rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Maka kalimatnya Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bisa makan. Alhamdulillah saya bisa jalan. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Ini rahmat dan pertolongannya Allah. Jadi sadarilah oleh kita menjadi bahan renungan diri kita masing-masing ya. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Hal-hal yang menimpa diri kita sekarang itu buruk. Karena kalimatnya faminafsik, dari diri kamu. Hal yang sekarang menimpa dirimu berupa keburukan, ya awal mula penyebabnya adalah kamu telah menanam keburukan sebelumnya, sehingga kita panen sekarang. Nah,
sebaik-baik orang yang berbuat buruk adalah orang yang mau kembali kepada Allah, yakni bertaubat. Sehingga taubat ini jangan sampai ditunda, karena kita nggak tahu. Naudzubillah, sebelum taubat malah ajal menjemput, kan bahaya itu. Jadi taubat itu mengoreksi diri, kembali ke jalan yang benar itu dengan cepat. Maka kalimatnya wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Wasari'u, bergegaslah kamu. Lari itu. Cepat. Cepat kembali itu. Artinya jangan ditunda. Kalau sudah tahu berbuat salah, segera menyesal, segera tinggalkan, dan kembali balik arah. Naik ke jalur rel yang betul, siratal mustaqim. Sederhana. Yang kita lihat dari ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Orang yang lagi susah kayak kita ini kebanyakan. Maka yang harus kita lakukan, satu, bersabar. Tapi jangan cuma sabar doang. Sholat yang benar. Orang-orang yang pada beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dari masalah yang sedang kamu hadapi dengan cara dua. Milikilah sifat sabar. Dan jangan lupa dirikan sholat. Seiring dengan waktu, Allah akan entaskan, Allah akan mudahkan urusan-urusan yang sekarang ini susah, bulet, ruwet, nanti akan dibikin mudah, dibikin senang, dientaskan dari masalah yang sedang kita hadapi, seberat apapun, dengan catatan sabar. Bahkan dalam ayat lain itu penutup surat Al-Imran, isbiru wasobiru, sabar dan benar-benar sabar. Karena sabar itu as-sabru yu'inu ala kulli amalin, bisa menolong semua persoalan. Ya, kalau nggak sabar mau ngapain coba? Mau ngelabrak siapa? Memang kita jagoan? Kagak. Ada orang mengadili sewenang-wenang, yang salah malah dihukum, yang benar kemudian malah dipenjara. Gitu mau ngelabrak. Udah sabar. Udah pernah saya sampaikan berulang-ulang. Walatus alunna amma kanu ya'mal. Yang diperbuat dia, kita nggak akan ditanya. Biarin aja, sabar. Man sobaro dofiro. Siapa yang sabar, pasti akan beruntung. Nah, malam hari ini mudah-mudahan kita diberi sifat sabar dan kita bisa istiqomah dengan sifat sabar yang itu pasti pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seberat apapun, terutama masalah kesulitan-kesulitan ekonomi, rencana-rencana yang tertunda karena membutuhkan uang, ya kalau memang itu kebutuhan kita, insya Allah dengan jalan
yang mungkin kita tidak bayangkan. Tahu-tahu Allah menunjukkan. Karena memang ketika orang itu sudah pada posisi ketemu jalan buntu, di balik jalan buntu ternyata ada jalan tol. Wa wajadaka dholang fahada. Kalau sudah kamu udah bingung, pusing, stres, sesetres-stresnya, segera kamu taubat, kembali ke jalan Allah, fahada. Maka kamu baru akan mendapatkan petunjuk. Oh, ternyata ini min haitsu la yahtasib. Berkat apa? Berkat ketakwaan kita karena bertobat kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang mana itu? Ya kamu sabar dan terus jalankan sholat. Sholat itu bukan sekedar bayar utang, menyelesaikan kewajiban, bukan. Sholat itu memohon kepada Allah. Kesulitan-kesulitan ini engkau yang bisa menyelesaikan ya Allah. Jadi sholatnya itu khusyuk, sholatnya sungguh-sungguh, sholatnya memang sedang laporan pada Allah. Itu terus dilaksanakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar mau menjalankan itu, bertakwa pada Allah, maka akan dikeluarkan dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dengan cara Allah akan memberikan rezeki yang kita tidak pernah bayangkan. Ternyata Allah apabila menghendaki sesuatu, tinggal berkata, jadi, jadilah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.